Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau merendahkan diri dan berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi ini kami mengucap syukur Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Sebentar sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, bicara dan pimpin kami. Mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan dan kami menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kelemah lembutan. Ya, pagi ini kita masih bicara tentang pokok bahasan yang sama seperti hari-hari kemarin, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana agar kelemah lembutan bisa menjadi karakter bagi kita semua. Ya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, tetapi sebelumnya mari kita akan baca ayat pokok kita pagi hari ini yang ada di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, ya. Saya akan bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu mendapat ketenangan. Ya, Bapak semua, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang seringkali keras, ya, kita dipanggil untuk memiliki hati yang lembut. Bukan dalam arti lemah, Bapak semua, ya, tetapi sebagai kekuatan yang mengendalikan diri dan bersandar pada Tuhan. Ada beberapa langkah untuk mengembangkan kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan bahas, ya. Yang pertama, bahwa kelemah lembutan itu kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ya, belajarlah kepadaku. Ayat tadi katakan demikian, ya, Bapak Ibu semua, ya. Yesus adalah teladan utama dalam kelemah lembutan, ya, yaitu ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kehidupannya, kita akan semakin memahami bagaimana bersikap lemah lembut dalam menghadapi orang lain, ya, bahkan dalam situasi yang sulit. Belajar dari Tuhan Yesus, belajar lewat firman Tuhan ini. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita akan memahami, ya. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk mengendalikan amarah. Ya, nggak gampang Bapak semua, ya, tapi kita harus melewati proses ini dan kita harus melakukannya, ya. Salah satu musuh terbesar dari kelemah lembutan adalah amarah, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, kita diberitahu untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba kita baca, ya, Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Ya, Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Baik semua, ya, bahwa dalam Yakobus 1 ayat 19 ini kita mau belajar, ya, untuk berpikirlah sebelum bereaksi dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri kita, ya. Jadi yang kedua, mari kita mau belajar untuk mengendalikan amarah kita, ya. Kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu yang kedua. Mari kita belajar yang ketiga, ya, bagaimana mengembangkan kelemah lembutan. Yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati, ya. Orang yang rendah hati umumnya tidak mudah tersinggung, ya, dan tidak merasa perlu untuk selalu menang dalam perdebatan. Ia akan lebih mengutamakan perdamaian, ya, daripada
membuktikan, mencari bukti. Ini loh aku yang benar. Ya, dia lebih mengutamakan berdamai, mencari perdamaian daripada membuktikan diri benar. Ya, dan di dalam kerendahan hati juga ada sifat yang cepat untuk mengampuni. Ya, dalam kerendahan hati juga ada sifat cepat untuk mengampuni. Juga tidak memendam dendam, tidak pendendam. Ya, jadi yang ketiga memiliki kerendahan hati. Ya, kemudian yang terakhir Bapak semua untuk mengembangkan kelemah lembutan adalah ini yang paling penting. Ya, nggak mudah memang ya untuk menahan amarah, untuk kerendahan hati, memiliki kerendahan hati. Ya. Tapi kita mau minta Roh Kudus untuk membentuk hati yang lemah lembut. Ya, bahwa kelemah lembutan adalah bagian dari buah Roh. Oleh karena itu, kita perlu meminta Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita, mengubah kita dari dalam sehingga sifat lemah lembut dapat bertumbuh dalam hidup kita, sehingga buah yang kita keluarkan adalah kelemah lembutan, kerendahan hati, menahan diri, menahan emosi. Bapak semua, akhir kata Bapak semua, kiranya kita terus bertumbuh dalam kelemah lembutan dan semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan memiliki hati yang lemah lembut, memiliki kerendahan hati, kita pasti akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh belajar memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan. Dan kami tidak mampu, karenanya Roh Kudus tolong kami untuk kami berproses dalam kelemah lembutan dan dalam kerendahan hati. Bapa, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Apa yang kami perbuat Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang sakit, buat yang lemah, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini ada mujizat buat kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Rumah tangga kami diberkati, keluarga kami diberkati. Mengucap syukur, melangkah di hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.